menyusun dan menyelaraskan tanpa mengurangi makna dalam hal menetapkan kota okupasi itu sendiri. Mungkin itu dari kami. Mungkin Pak Andiko bagaimana Pak? Maksudnya yaitu tadi ketika peta okupasi dari masing-masing KL sudah menetapkan, apakah kami juga akan menetapkan sendiri yang pada impactnya takutnya nanti di lapangan malah terjadi kebingungan. Ini kami pakai yang mana yang ditetapkan Kadin atau itu atau KL atau memang Kadin berfungsi untuk misalnya terlibat di dalam penyusunan peta okupasi yang nanti akan diinisiasi oleh kementerian. Mohon masukannya Bapak Ibu dari Kadin. Ini izin berbagi, dari Kadin kan memang punya semangat atau spirit untuk apa namanya ikut terlibat ya dalam penetapan itu sebenarnya di bahasa penetapan itu apakah sama dengan misalkan istilahnya kan harus ada yang tadi mau kemana nih misalnya dari dunia industri, dari dunia usaha, tadi sesuai dengan lain kan kayak tahu nih mana konsep yang harus kita ikutin gitu kan. Karena kan hampir semua mengeluarkan dirinya dari kementerian teknis dan bersama dari juga sebenarnya apa pokoknya dari usaha. Nah, apakah mungkin ada yang lain? Mungkin tadi kalau kita sih dari sisi apa namanya peraturan dan ketentuan mungkin kurang ya apakah bisa misalnya kita memang menetapkan tapi kan tidak mengesahkan itu kan misalnya ada lembaga lain yang mengesahkan dari sisi apa namanya jadi bisa sebagai cuan usaha atau lainnya. Baik, jadi makasih Ibu, siapa maaf izin observasi dari Kadin sama Bus dan regulasi. Izin Mbak Dwi sebentar Ya. menambahkan sedikit saja untuk menegaskan dengan apa yang disampaikan Pak Yudo tadi terkait dengan penyelarasan yang ada di pasal 14 Perpres terkait dengan itu kembali memang penyelarasan tapi intinya adalah dengan amanat bahwa Kadin itu tadi yang di pasal 5 yang kita sudah coba tadi untuk bahas bersama. Intinya adalah Kadin dalam hal ini apakah itu dalam penyusunan SKKNI, apakah dalam penyusunan okupasi, itu berarti kan tidak sendiri, tapi tetap bersama-sama dengan instansi terkait dan kemudian asosiasi juga, dan kemudian sama kementerian juga pada saat melakukan penyusunan untuk okupasi ataupun standar, itu kan tetap mengundang asosiasi, jadi mana asosiasi itu Kadin adalah wadahnya. Jadi intinya sebenarnya kalau memang kita membuat di sini untuk Kadin melakukan penyusunan, tapi yang disampaikan Mbak juga bukan menetapkan, tapi lebih kepada bersama-sama untuk menetapkan okupasi yang telah disusun yang menjadi tanggung jawab Kadin juga karena ada amanat di Perpres 68. Saya kira itu kali Mbak. Terima kasih. Ya. Atau gini ya Bapak Ibu berarti rasa untuk di Kadin ini maksudnya kan harus terlibat gitu kan ya. Ya, maksudnya kan intinya kan harus terlibat dalam penyusunan peta ya. Gitu. Berarti izin kata menyusun dan menetapkan pada Kadin bisa kita ganti ya. Ada ini nggak Pak usulan untuk penggantian kata menyusun dan menetapkannya? Menyelaraskan atau menyusun dan menetapkannya dicoret aja, dihapus langsung, ya coret-coret. Kemudian menyelaraskan penyusunan PK okupasi, menyelaraskan penyusunan PK okupasi yang dilaksanakan oleh instansi teknis. Kalau saya juga dengan kata mengesahkan gitu ya. Mengesahkan itu kan memberikan kekuatan Kalau penetapan seperti penetapan.
Nggak apa-apa, bisa tambah aja, tambah belum tuh ya, silang. Saya tarik aja di sini, tarik aja. Tarik di sini aja. Bulan. Pakai laptop siap. Jadi kan kita kalian geser ke sebelah. Jadi sini berat. Jawabnya ke sebelah. Lanjut, Mbak Dwi, lanjut. Ya, ya. Terima kasih, Bu Sis. Izin menyampaikan update untuk pembahasan untuk hari ini. Jadi, Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, mungkin izin kami update dulu ke Ibu Ses bahwa untuk hari ini alhamdulillah hadir perwakilan dari Kadin Indonesia, Kemendikbud dan tim, kemudian dari Kementerian ESDM, kemudian Komdigi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian PU, kemudian hadir juga online Kementerian PP. Ada yang belum saya panggil Bapak Ibu sudah semua ya. Kemudian untuk internal ada dari Biro Hukum, Perindustrian, izin ya, terima kasih. Dan Kementerian Perindustrian, kemudian dari internal ada Biro Hukum, kemudian Pusbangja, kemudian Sanpom dan juga Sekjen General. Kita sudah menyelesaikan pembahasan di saat ini masuk ke dalam kewenangan Kadin dan instansi teknis, khususnya di dalam menyusun dan menetapkan peta okupasi pada pasal 8 dan 9 Bukses. Demikian. Bukses, mau ada arahan lebih lanjut dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Hadir Stankom, hadir di sini. Dan juga Pak tenaga ahli, Pak Azhar, terima kasih Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Adiko, itu lagi kita Pak dari Kadin dan tim, Bapak Ibu dari Kementerian dan Lembaga, serta baik juga internal. Kegiatan hari ini, terima kasih Bapak Ibu telah memenuhi undangan kami terkait dengan serap aspirasi. Dan tadi saya juga sudah mendapatkan informasi bahwa posisi saya saat ini semoga dalam 2 hari ini draft Permenaker bisa difinalisasi. Sebelumnya memang kita sudah melakukan serap aspirasi dan ini sebenarnya yang temuan kedua ya. Yang kemarin kami sudah menerima masukan dari Bapak Ibu dan kami sudah mencoba memformulasikan walaupun ini dari pagi ya Pak. Dari tadi pagi saya mohon maaf Pak Dir juga kita pagi di kantor pusat. Jadi mohon maaf karena ada beberapa undangan. Mungkin telat saya sampaikan selamat datang di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Kalau tadi informasinya Bapak Ibu sudah concern terhadap rancangan Permenaker tentang standar kompetensi kerja. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Ini menjadi perhatian Pak Menteri untuk bisa kita selesaikan bagaimana pola-pola penyusunan standar kompetensi kerja ini bisa dilakukan dengan baik, dengan tidak mementingkan ke beberapa pihak saja, dan ada tentunya peran Kadin di sini. Dan kami harapkan ke depannya, saya rasa mungkin dengan Pak Menteri, kemudian juga Ketua Kadin, saya rasa udah tidak ada alasan lagi ya saya untuk kita jalan bareng baik di kementerian. Bagaimanapun ketika kami memiliki keinginan untuk melakukan standarisasi kompetensi kerja ini di dunia pemerintahan untuk mewujudkan link and match dengan dunia industri, tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri. Ini kami butuh Kadin dan juga pihak-pihak industri untuk bersama-sama kami untuk membantu. Dan harapannya setelah Permenaker ini ke depannya bisa termonitor secara baik
dan kami Kementerian Ketenagakerjaan tentunya bisa memberikan pelayanan yang terbaik karena masih banyak isu-isu yang berkaitan dengan SKKNI yang memang kita harus perbaiki. Harapannya Permenaker ini bisa sangat agile, artinya semua pihak, semua unsur sama-sama menyusun dengan baik. Makanya kami membutuhkan fokus dari masing-masing KL dan juga Kadin untuk bisa melakukan pembahasan terkait dengan hal ini. Kalau dulu ada beberapa permasalahan yang muncul, mungkin saya juga nggak tahu nih masalah penerjemah juga ya Pak. Jadi, apakah ini kita bisa menemukan solusi bersama di sini seperti apa untuk melakukan percepatan. Dan kedepannya dari Pak Direktur juga tentunya akan memberikan pelayanan bagi pada masyarakat yang bisa memonitor maupun juga dengan kementerian yang bisa memonitor proses penyusunan SKKNI sampai dengan selesai ditandatangani. Mungkin itu beberapa hal dan saya juga mohon maaf Pak Direktur. Di sini juga nanti saya jam 3 mengumpulkan tim dari BBBPP Bekasi karena kami besok ada BPK. Jadi ada beberapa hal yang perlu didudukan bareng untuk menyiapkan dokumen-dokumen. Jadi selanjutnya saya serahkan ke Mbak Dwi. Silakan Mbak. Terima kasih Bu Ses atas arahannya. Jadi kami izin melanjutkan untuk pembahasan draft Bapak Ibu. Untuk narasi pasal 9 huruf A menjadi menyelaraskan penyusunan peta okupasi yang dilaksanakan oleh instansi teknis yang selebihnya dihapus. Dicoret. Nah, dengan apa kalimat seperti ini, Pak Andiko dan tim, apakah oke untuk di pasal 9 huruf A yang bawah, apakah narasi menyelaraskan penyusunan peta okupasi yang dilaksanakan oleh instansi teknis, apakah cukup? Secara penyusunan dan penetapan peta okupasi langsung dari kementerian atau instansi teknisnya ya. Ya, tapi nanti dalam hal ini berkoordinasi Pak secara otomatis dengan Kadin Indonesia untuk penyelarasannya. Oke, kemudian Kadin menyelaraskan dalam hal ini adalah Kadin setelah keluar penyusunan dan penetapan peta okupasi dari instansi terkait, kemudian Kadin diinformasikan yang kemudian Kadin menyelaraskan peta okupasi tersebut, gitu ya bahasa narasi. Kalau sebenarnya kalau concernnya itu Harusnya di atasnya kan menyusun dan menetapkan dari instansi teknis. Kemudian Kadin menyelaraskan penyusunan tersebut. Artinya ketika sudah berarti baru tahap penyusun diselaraskan oleh Kadin, baru kemudian dikembalikan untuk ditetapkan. Atau gimana? Pasal 9 kan hanya misalkan pasalnya itu Pak, ya perannya kan sama. sebenarnya begini, sebenarnya maksudnya Pak Andiko adalah penyelarasan ini sebenarnya harusnya ada kata ganti lain yang menyatakan bahwa Kadin itu berpartisipasi di dalam proses, bukan setelah penyusunannya, seperti itu. Maksudnya seperti itu ya Pak. Jadi terlibat di dalam penyusunan. Bareng lah. Nah, tinggal gimana redaksinya. Ya, redaksi. Silakan Mas Agus. So, yang di Kadin itu cuma bahasanya adalah menyusun peta okupasi bersama-sama dengan instansi teknis. Menyusun peta okupasi bersama-sama dengan instansi teknis. Ya. Nah, kalau yang instansi teknis kan Penyelarasan peta okupasi.
Kadinnya bukan. Jadi aktivitas menyelaraskannya Kadin itu bukan setelah ditetapkan si instansi teknis sebenarnya, tapi pada saat menyusun bersama-sama itu Kadin harus terlibat gitu. Nah, kemudian yang di atas Mbak izin yang pasal 8 ini tadi ada masukan dari teman-teman Komdigi dan Perindustrian. Ya. Ada katanya sedang wacana peta okupasi ASN. Nah, ASN itu kan bukan dunia usaha, bukan dunia industri. Nah, apakah yang ini nggak usah aja pakai berbasis kebutuhan dunia usaha dunia industri, kan dunia ASN bukan Ya. gitu. Nah, agak ini ya, maksudnya gini, ketika peta okupasi ASN termasuk juga turunannya untuk misalnya salah satunya untuk menyusun standar kompetensi itu nanti Kementerian PAN-RB akan melinearkan ke maksudnya penetapannya pihak Kemenaker apa tidak, saya belum tahu gimana ya teman-teman biro hukum atau di DPR. Sejauh ini kan kalau peta okupasinya sendiri taruhlah standar kerja, standar kompetensi, standar kerja misalnya untuk jabatan fungsional tertentu kan penetapannya ada dengan peraturan PAN-RB. Kayak gitu Pak Berdi ada nggak ya Pak Berdi? Ada ya. Itu nah ya silakan. Jadi kan mungkin ini sama ya kayak salah sebelumnya ya bahwa instansi teknis beri kewenangan dalam menyusun SKPNV. Tidak ada embel-embel tadi kebutuhan dunia usaha dan industri karena terkadang bidang yang disusun itu tidak menyangkut hal tersebut. Jadi mungkin di pasal 8 ini juga tidak usah ada embel-embel berbasis kebutuhan usaha dan industri. Nggak usah terikat gitu loh. Kalau ini kan kayak terikat gitu loh, berbasis dunia usaha dan dunia industri. Kalau dia tidak menyusun peta okupasi, misalkan lah Kementerian LAN atau RB misalkan itu kan bukan bagian dunia usaha dan dunia industri, tapi dia menyusun juga kira-kira gitu. Itu sih. Kalau misalnya tawarannya di pasal 8A menyusun dan menetapkan peta okupasi sesuai sektor, itu saja cukup nggak Bapak? Iya, maksud boleh. Karena takutnya yang berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri kayak mengikat, sedangkan Kementerian Instansi Teknis kan mungkin ya tadi ada Kementerian Menpan RB yang tidak menyusun bagian-bagian dari sektor yang usaha dan dunia industri. Ditambahkan aja. Kemudian di pasal 8A, kemudian lanjut di pasal 9A-nya menyusun peta okupasi bersama-sama dengan instansi teknis, titik koma ya. Belakangnya dihapus saja lagi. Nah, kalau seperti ini, bagaimana Bapak Ibu? Oke. Mungkin tadi ada beberapa dari kementerian yang sudah mulai menyusun, tapi tidak sempat cawe-cawe gitu, gimana tuh? Apa yang udah lewat? Sekalian jadi bahan sosial. Insyaallah ke depan kalau bisa apa? Oke. Sedikit diskusi terkait dengan pasal 8 dan pasal 9. Kalau tadi Mas menyampaikan kaitan dengan ASN ya. Nah, ini apakah ada irisan dengan Kadin atau tidak? Nggak ada kan? Nah, ini mungkin harus ada tracing juga Mbak Dwi. Karena kalau pasal 8, pasal 9 ini akan diberlakukan, maka mungkin ini Kadin juga akan ikut di dalamnya. Jadi Di bawah itu tadi sudah ada status bukan modal yang tadi. Pasal 9. Pasal 9. Coba turun. pasal 9 kan berarti setelah pasal 8. Mana? Oke, sama Pak Soko. Yang dunia usaha dan dunia industri tadi yang tadi tidak apa ya salah. Silakan. Itu kan silakan.
Itu kan udah dihapus. Ya tadi kan sudah dihapus. Artinya kan ini berlaku umum. Iya. Ketika masuk ke pasal 9, ini kan tadi muncul. Tapi sementara kan kita juga mau mengakomodir yang kementerian, ya mungkin ada pertanyaan saya sedikit sih ke teman-teman Spankom. Selama ini Kak, pernah ada berkaitan dengan SKKNI yang berkaitan dengan ASN kan? Ada. Kalau dulu kan memang belum ada pelibatan Kadin ya. Nah ini mungkin perlu ada penekanan, Mbak. Ada ayat yang mungkin Kadin itu tidak mungkin menyentuh di sana. Nah itu dikembalikan kepada kementerian teknis yang menangani urusan ASN. Maksudnya ada ayat di situ yang muncul. Untuk izin maksudnya pengaturan untuk kewenangan yang instansi teknis. Udah dibahas tadi belum? Belum, ini baru masuk di sini. Ya. Kan ini kalau pasal 8 ayat 1 instansi tadi ayat A menyusun dan menetapkan peta okupasi sesuai sektor. Artinya ini sudah diakomodir semua kan? Kementerian termasuk pemerintahan. Termasuk kan? Iya. Nah, ketika termasuk pemerintahan ini kan udah disusun nih ayatnya dan pas ayat 1 pasal 8 ayat 1 poin A, poin B, poin C sampai dengan boleh turun. Terus ayat 2-nya coba boleh ayat 2. Ini sebagaimana pada ayat 1 mengatakan oke, terus nah ini juga kan berarti harus disesuaikan kan atau kemudian melakukan dari SKKMI, oke terus. Oke, nah kemudian pasal 9 muncul nih. Tadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C yang mana nih? Pasal 6 huruf C bunyinya apa? Nah, menyusun peta okupasi. Kalau kementerian menyusun peta okupasinya? Iya. Yang di situ Kemnaker bukan Kemnaker sebagai bidang umum kayak ini. Tapi Kemnaker kan juga sebagai instansi teknis. Iya. Kemnaker kan punya. Betul. Ya, sendiri. Iya. Jadi kalau kementerian sebagai pembina SKK ini nggak menyusun peta okupasi, tapi Kemnaker sebagai instansi teknis bisa menyusun peta okupasi. Contohnya? Ya kalau kita mau menyusun peta okupasi instruktur misalnya ya. Di internal kita kan? Internal betul yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Kalau posisinya Menpan ini gimana? Kan instansi teknis Bu. Termasuk instansi teknis Menpan juga. Dengan pasal 9 ini, Kadin. Oh yang pasal 9 ini izin Bu Ses, ini teman dari perindustrian ada mau usul tadi. Selamat sore Bu Ses. Kalau saya tidak salah menangkap tadi yang disampaikan Pak Andiko, jadi dari Kadin sendiri sebenarnya sudah ingin membatasi kewenangannya beliau hanya ada di lingkup dunia usaha dan dunia industri. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau itu dia menyusun atau nanti kesepakatan hanya menyelaraskan atau bekerja sama dengan instansi teknis itu, tapi lingkup dunia usaha dan dunia industri yang ada di Kadin itu tetap dimunculkan. Kalau tadi menurut penjelasan Pak Andiko ya, jadi hanya untuk pasal 9 saja kaitan dengan dunia usaha dan dunia industri supaya tidak melebar nanti ke ASN ke pemerintahan. Ya, itu setuju. Makanya tadi saya sampaikan ke Mbak Dwi harus ada tambahan ayat entah itu poin entah apa yang menegaskan bahwa Kadin itu apa nih batasannya, kemudian berkaitan dengan ASN itu dikembalikan ke instansi yang mengurusi terkait dengan bidang hal tersebut. Baik, Bu Ses. Izin, kalau misalnya kita tambahkan di huruf A saja, bagaimana Bapak Ibu? Jadi, menyusun peta okupasi bersama-sama dengan instansi teknis. Enggak, di pasal 9A-nya menyusun peta okupasi berbasis kebutuhan. Oke. Berarti
menyusun peta okupasi berbasis kebutuhannya di copy yang atas Mbak Dewi yang dicoret itu atau di-cut aja nggak apa-apa di-cut, pindahkan ke situ. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, ini mungkin bersama-sama dengan bersama, mungkin dari Biro Hukum apakah mana yang lebih enak? Bersama dengan apa bersama-sama? Hah? Oke, sama saja. Oke, ya sudah ya Bapak Ibu. Kemudian mengoordinasikan dan memfasilitasi. Oke, kita masuk. Mbak Dwi, sebentar saja. Saya cuma mau memastikan aja ke Kadin, ini clear ya? Bahasanya clear ya? Ya, Kak. Artinya sudah jelas, artinya hanya berkaitan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Oke ya? Takutnya nanti ada ini lain. Satu bahasa hukum ini masalahnya. Gitu. Gimana disampaikan dan maksudnya dalam batas itu kan pokoknya di dunia usaha dunia industri. Maka tadi pas masuk ke pasal 8 tidak kembali. Kalau balik lagi kita bicara peta okupasi sebenarnya ada yang berkaitan dengan dunia usaha dunia. Ada juga dengan kebutuhan minimal instansi. Karena saya juga menyampaikan jawab juga pertanyaan dari saya itu tadi. Saat bicara peta okupasi kementerian lembaga terkait monggo kami nggak ikutan karena balik lagi kami nggak punya kewenangan di situ. Tapi kalau bicara dunia usaha dunia industri memang kami bangga. Cuman yang perlu mungkin sebagai bahan informasi tambahan, tidak semua asosiasi profesi atau asosiasi industri menjadi anggota Kadin. Ada contoh ID, ini bukan anggota Kadin, tapi farmasi anggota Kadin. Ketika bicara ID ingin bikin SKKNI dalam tanda kutip mereka, apalagi di Kementerian Kesehatan, kesannya eksklusif mereka kepingin punya sendiri. Semuanya tapi kalau kami dilibatkan, kan kami tidak bisa mengikut sertakan ALB kami yang sudah menjadi anggota di tanah ini untuk ikut serta. Nah ini juga kenapa mungkin izin di poin di pasal 9 ada bawah poin dan poin C atau poin apa? Oke. Membentuk dan menentukan promus dan distributator yang mempresentasikan dunia usaha dan industri. Kadin ini ada begitu banyak bidang, ada begitu banyak ALD. Secara kerja mungkin adanya di bidang kami vokasi dan sertifikasi. Tapi pada saat sudah bicara teknis, bidang kami juga pasti akan melibatkan bidang-bidang lain yang sesuai dengan teknisnya masing-masing. Harapan kami dari bidang vokasi juga, kenapa bahasa redaksionalnya harus ada penekanan dunia usaha dunia industri juga, itu supaya kami bisa menyampaikan ke bidang-bidang lain. Selama ini, kalau dari Kementerian Lembaga terkait, misal ngundang Kadin, ngundangnya ke bidang apa? Kan belum tentu ke bidang belum tentu ke bidang vokasi dan sertifikasi. Nah, di Kadin ini ada bidang baru namanya vokasi dan sertifikasi. Kenapa ada vokasi dan sertifikasi? Memang untuk ngurusin terkait dengan sertifikasi yang selama ini banyak nggak keurus dalam tanda kutip. Apalagi Perpres 8 udah benar-benar Kadin. Beberapa kali di TKNV juga Kadin. Kami kan juga punya beban moral juga untuk saya. Nah, pada akhirnya Ketum juga bersama Kemenko kemarin rencana untuk menetapkan sekretariat bersama TKNV. Ini juga PR juga bagi bidang kami. Pada akhirnya bukan cuma di bidang, tapi di internal Kadin, bahwa harus bareng-bareng semua bisa terlibat. Ini loh, ada kebutuhan untuk di Komdiji bisa. Berarti dari bidang Komdijinya Kadin ikut serta. Tapi kami dari bidang vokasi sertifikasi ikut menang.
Begitu juga ada kebutuhan dari bidang PU misal atau bidang-bidang yang lain, kami juga akan sampaikan. Tetapi secara surat menyurat, misal dari kementerian lembaga, langsung ke ketum boleh. Tapi langsung di CC ke kami di bidang vokasi dan sertifikasi dengan senang hati. Karena pasti akan kami tindak lanjuti. Alhamdulillah selama ini ketika yang periode terdahulu mungkin bidangnya masih bidang ketenagakerjaan. Tapi betul. Nah, kemudian sekarang karena ada bidang vokasi sertifikasi, alhamdulillah beberapa waktu terakhir juga ketika ada kebutuhan-kebutuhan langsung bersurat ke bidang kami, insya Allah langsung kami tidak lanjutin. Oh, wakil ketua umum kami adalah salah satu komisioner BNS, Pak Andi Mahfud, betul. Nah, itu menjadi concern beliau juga bahwa kami itu diinstruksikan, ayo bantu kawal terkait dengan sertifikasi. Nah, balik lagi, kami membatasi diri kami pun juga nggak mau terlalu over urusan internal instansi, kami ikut-ikutan, enggak. Tapi yang terkait dengan dunia usaha, dunia industri, kami berusaha untuk membatasi, kemudian bisa dibantu dengan BLB atau bidang-bidang yang ada di. Oke, nambahinnya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Andito. Oke, berarti sepakat Bapak Ibu untuk di info ya. Tadi instansi teknis pertama yang A sudah sepakat, kemudian B menyusun dan menetapkan RIP SKKNI. Kemudian C mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan SKKNI dan KNI, dan D membentuk komite standar kompetensi kerja. Oke. Kemudian ayat 2, instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menetapkan pemberlakuan wajib SKKNI sesuai sektor atau lapangan usahanya. Ini pasar atau lapangan usahanya tetap diperlukan atau cukup sampai sektornya saja? Silakan. Jadi pemberlakuan wajib SKKNI atau tetap diperlukan? Nah, ini izin Mbak Dwi ya, untuk yang lapangan usaha, saya nggak tahu ya apakah perlu apa tidak. Tapi ini terkait dengan frase pemberlakuan wajib SKKNI. Kemarin ada masukan Mbak dari Kementerian Perindustrian. Nah, karena beliau sudah datang, mungkin bisa langsung kepada Mbak Ir. Terima kasih. Untuk frase pemberlakuan SKKNI secara wajib atau pemberlakuan wajib SKKNI ya. Untuk SKKNI yang disusun oleh Kementerian Perindustrian itu biasanya satu sektor industri itu bisa langsung banyak cakupannya, sehingga kalau yang dengan penggunaan frasa pemberlakuan wajib SKKNI itu sebenarnya perlu definisi yang jelas ya, pemberlakuan wajib SKKNI seperti apa, apakah bisa sepotong-sepotong atau mungkin penerapan SKKNI dalam penggunaan kompetensi atau seperti apa, itu harus ada definisinya terlebih dahulu sebelum kami misalnya mengambil atau menyetujui untuk ayat 3 ini. Izin menambahkan gini Mbak Dwi, jadi SKKNI itu kan biasanya terdiri dari beberapa unit ya, dan biasanya terdiri dari beberapa jabatan. Nah, contoh SKKNI punya kita lah, punya nakar pelatihan dan sertifikasi, itu terdiri dari jabatan instruktur, asesor, pengelola LSP, dan lain-lain. Kan misalnya pemberlakuan wajib SKKNI 333/2020, berarti kan semuanya tuh wajib, termasuk pengelola LSP dan lain-lain. Padahal kan sebenarnya yang selama ini terjadi yang wajib tuh baru asesor saja ya. Kalau asesor nggak punya sertifikat kompetensi, nggak bisa bekerja gitu.
Jadi sebenarnya frase pemberlakuan wajib SKKNI itu bukan SKKNI yang semuanya itu diwajibkan, tetapi mungkin pemberlakuan wajib sertifikasi untuk beberapa jabatan dari unit-unit SKKNI. Agak panjang sejadinya, tapi kira-kira gitu Mbak. Bukan kalau pemberlakuan wajib SKKNI, khawatirnya rancu itu tadi. Satu SKKNI yang terdiri dari beberapa unit yang banyak, padahal yang diwajibkan tuh misalnya SKKNI MSDM. Oh, yang wajib tuh manajernya aja. Kalau yang staff-staffnya ya mungkin didorong disarankan tapi nggak wajib. Yang wajib misalnya manajernya. Kayak gitu sih Mbak Dwi, ini belum ketemu nih Ya. pemberlakuan. Jadi gini, atau mungkin ditambahkan ayat ya, maksudnya coba di ayat 2 baru, mungkin kalau lapangan usaha tetap hidup, nggak usah pakainya, dua di enter, setelah titik di enter, kemudian kalau lapangan usaha tetap hidup, nya dihapus, nya saja, lapangan usaha, sebelum titik, lapangan usaha, nya dihapus. Oke, kemudian juga di yang bawah tadi yang kita mau ketik, pemberlakuan wajib ini yang tadi benar nggak yang tadi 30 ini kita ketik di bawah ini tadi loh Kang. Nah, gitu. Oke. Pemberlakuan wajib SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berisi seluruh unit kompetensi atau beberapa unit kompetensi pada SKKNI bersangkutan. Seperti itu nggak maksudnya Mas Agus? Atau beda juga? Kenapa? Lebih ke sertifikasinya Mbak. Jadi kan biasanya yang kayak tadi ya asesor ya. Kalau asesor mungkin mungkin Mas Yudo izin bisa menyampaikan yang lebih sungguh ini. Tentang ini Mas Yudo kan sebenarnya yang diwajibkan kan sertifikasi jabatan pekerjaannya ya. Kalau untuk pelatihannya kan SKK ini pelatihan dan sertifikasi ya. Kalau untuk mendapatkan sertifikasinya itu dia intinya dia kan bisa uji kompetensi, apakah dia bisa dapat melalui belajar di sekolah atau kursus atau otodidak atau nonton YouTube dan lain-lain kan terserah dia. Jadi pemberlakuan wajib itu sebenarnya ketika dia bekerja dia harus punya sertifikat kompetensi itu untuk dia bisa bekerja. Kalau belum punya sertifikat itu dia belum bisa gitu. Nah itu kan bukan pemberlakuan wajib SKKN itu Mas Yudo. Kira-kira namanya ada usulan masukan. Ya Pak Isyad, silakan Pak Isyad. Izin Bu Ses hadir. Menarik ya terkait dengan wajib sertifikasi kalau memang yang mau di state untuk Permenaker ini yang setahu kita yang sebelumnya belum ada terkait dengan wajib sertifikasi. Tapi kembali ke tadi diskusi saya nyampaikan diskusi saja. Sebenarnya yang kita susun selama ini apakah itu standar kompetensi yang nantinya juga akan disertifikasi sebenarnya secara nomenklaturnya atau secara normatifnya itu ada di beberapa kementerian yang diatur dari undang-undangnya. Nah, itu yang otomatis mewajibkan mereka juga untuk menyusun standar kompetensi kerja dan juga untuk melakukan sertifikasi. Jadi kalau menurut saya nggak perlu di sini untuk wajib sertifikasi, itu pertama. Dan kemudian kedua adalah pada saat kita sudah menetapkan SKKNI dan kementerian juga kan melakukan pemberlakuan terkait dengan standar.
kan dengan mengeluarkan SK Menteri terkait dengan pemberlakuan. Saya pikir dengan adanya pemberlakuan ini nanti sesuai dengan aturan yang ada di undang-undang dan turunannya yang berlaku untuk kementerian atau instansi teknis terkait, itu otomatis akan memberlakukan menjadi wajib sertifikasi. Itu sih sepengetahuan kami ya. Makasih untuk diskusi aja. Makasih. Ada lagi Bapak Ibu untuk Pak Isa tadi? izin khusus Bapak Direktur dan Pimpinan berkaitan dengan wajib sertifikasi menguatkan apa yang disampaikan Bu Ria dan Mas Agus ini memang kalau dikonfirmasi ke Mas Yudo selaku perwakilan dari BNSP itu memang ada kaitannya dengan di kementerian kita Bu Buses itu baru ada satu bidang yaitu bidang MSDM, itu pun ada level 4 sampai 7 pun setelah kita public hearing mengkonfirmasi ke industrinya mana nih dari sekian level kualifikasi yang siap untuk diwajibkan, itu baru satu di level 4. Nah tentunya ini menjadi latar belakang kenapa kita wajibkan tidak serta-merta dari Kementerian Teknis just itu harus mandatori. Jadi opsinya ada dua, mandatori atau voluntary kan gitu. Jadi kalau dalam kapasitas ini memang ini kewenangan dari Kementerian Teknis dipandang itu berdampak pada keamanan profesi itu, keselamatannya atau potensi perselisihan dan seterusnya. Maka pasal 3 ayat 2 ayat 3 inilah yang memperkuat kenapa terjadi isu wajib sertifikasi atau wajib untuk pemberlakuan dari masing-masing sektor untuk produk SKKN atau KKNI. Seperti itu izin menambahkan. Terima kasih. Sedikit tambahan sedikit aja sebelum ke Mas Yudo. Memang kalau yang pasal 3 itu kan juga sudah ada ya. Itu kalau yang pasal 3 itu sudah ada yang kita masukkan di Permenaker sebelumnya. Yang menjadi tambahan itu adalah di pasal 2. Tapi memang pemberlakuan wajib ini pun yang A, B, C. Nah, setahu saya untuk bidang-bidang yang ada di ketiga ini memang secara normatif ini mereka sudah ada undang-undang yang mengatur terkait dengan keamanan, keselamatan, sehingga itu menjadi wajib. Itu sedikit tambahan. Makasih. Silakan Pak Yudo. Izin sebelum Mas Yudo, mungkin dari teman-teman yang hadir di sini, dari Komdigi, mungkin dari PU, dari mana lagi, mungkin ada kehutanan yang memperlakukan wajib, mungkin bisa menceritakan gitu, sharing gitu, atau mungkin Mas Yudo dulu. Kalau tidak ada kementeriannya, setelah Mas Yudo mungkin dari kementerian yang pernah mewajibkan sertifikasi atau SKKN yang wajib di sektor mungkin boleh menyampaikan. Mungkin Mas Yudo dulu. Ya, baik. Mungkin menanggapi di saya kalau kami di BNSP atau BNSP itu sendiri kami menyambut baik ya terkait dengan pemberlakuan wajib SKKN ini. Kalau dilihat memang setiap tahun itu regulasi yang mewajibkan sertifikasi itu semakin kesini semakin bertambah. Gitu ya. Artinya mulai banyak awareness, pemahaman, kesadaran dari instansi pembina sektor itu pentingnya sertifikasi kompetensi kerja. Lalu capaian kami juga di 2025 dengan adanya penghematan anggaran juga tidak terlalu berdampak gitu ya. Jadi antara capaian 2024 dengan 2025 malah meningkat sedikit gitu ya. Nah itu kan juga membuktikan makin kesini awareness-nya makin banyak. Nah terkait dengan pemberlakuan wajib ini kami setuju untuk yang di ayat 3 minimal yang di 3 ini ya, karena memang ini kan yang sifatnya resiko tinggi gitu. Jadi yang terkait dengan K3 lalu memiliki potensi perselisihan, fraud, sama yang sifatnya strategis memang perlu dilindungi dalam bentuk kewajiban dari SKK ini yang nantinya bisa diturunkan ya bisa melalui program pelatihan maupun sertifikasi itu sendiri. Jadi menegaskan kembali makin sini makin bertambah gitu ya, makin di sini makin bertambah regulasinya tidak hanya di tataran instansi teknis tapi juga sampai dengan Pemda baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota.
Namun memang apa namanya belum seluruhnya gitu ya untuk terutama di Pemda yang memperlakukan kewajiban kewajiban sertifikasi, sehingga memang seandainya ini dicantumkan agak berbeda mungkin Mas Agus ya, kepentingannya gitu ya, urgensinya di sini tidak untuk sertifikasi untuk keseluruhan jabatan atau okupasi yang dimungkinkan dalam pembentukan SKKN itu, dalam pemesanan SKKN itu gitu ya, tapi minimal yang resiko-resiko tinggi ini, yang high risk ini yang wajib gitu, yang ini itu dari kami. Mungkin kalau izin Bapak Ibu, kalau kami di Kementerian Ketenagakerjaan itu pernah mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 115 Tahun 2022 tentang pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia. Kalau dari Bapak Ibu yang hadir, apakah sudah ada penetapan wajib yang lain, Pak Bu? Silakan Pak Kemal. Baik, terkait wajib sertifikasi, memang kami di Kemenpar itu kan sudah ada Bu ya. Di Kemenpar itu kami kan sudah memiliki PP ya terkait wajib sertifikasi bagi tenaga kerja pariwisata. Latar belakang dari wajib PP wajib sertifikasi ini muncul waktu itu dikarenakan kesepakatan dari masyarakat ekonomi ASEAN, di mana salah satu poin kesepakatannya kan terkait bidang pariwisata. Sehingga nantinya ketika ada lintas para tenaga kerja di wilayah ASEAN, maka itu harus dibuktikan dengan memiliki sertifikat kompetensi. Seperti itu. Terima kasih. Ada penetapannya dari Menteri Pariwisata ya Pak? Ada silakan. Menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Kemal, bahwa di Kementerian Pariwisata itu memang selain wajib sertifikasi bagi tenaga kerja, kami juga ada PP nomor 28 tahun 2025 untuk yang sertifikasi usaha ya. Karena untuk yang menengah dan tinggi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini juga wajib untuk pengelola usaha yang di bidang pariwisata seperti itu Bu. Jadi memang ini juga berlaku kemarin pada saat KKNI dan skema okupasi belum selesai dilakukan di penetapan di BRSP. Ini juga kemarin beberapa LSP juga sempat stuck juga karena tidak bisa melakukan uji kompetensi karena SKKNI-nya banyak yang dicabut, dan karena ada pemberlakuan wajib SKKNI itu mereka tidak bisa melakukan uji kompetensi. Artinya berarti ini yang Bapak Ibu sekalian, substansi ayat 2 dan ayat 3 ini sebenarnya masih diperlukan dalam kaitannya sektor. Masih Mbak, iya. Jadi izin kalau tadi dengar ceritanya Mas Yudo, judul Capman yang dibacakan Mbak Dewi, yang Mas Kemal dan Bu Ella, sepertinya itu pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi jabatan tertentu menggunakan SKKNI. Kayaknya gitu Mbak, agak panjang berarti. Itu nggak apa-apa, diketik dulu nanti nggak di situ Mbak. Di situ aja menetapkan pemberlakuan di bawah kerja. Kopi kamu baca di setelah merah Alternatif. ya itu ada. Oke, silakan Mas. Pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi jabatan tertentu berdasarkan SKKNI. Ini sertifikasi kompetensi kerja udah ada pengertiannya. Kita dilakukan. Gimana Bapak Ibu? Apakah dengan draft awal merah atau coba biru deh, dan biru. Artinya kalau yang biru itu hanya untuk jabatan tertentu saja. Artinya tidak semua dalam SKKNI yang bersangkutan itu harus diberlakukan wajib.
Gimana? Game atau Itu kan kalau Hah? kan apa kan ada kata itu ya hanya sertifikasi yang tadi kami sampaikan kan sudut pandang kami di BSP ya, sehingga kalau itu apa namanya, kalau itu hanya di sertifikasi, Kalau hanya di sertifikasi, kami senang-senang aja gitu ya. Apa istilahnya bisa nebeng di Permenaker ini untuk kewajiban sertifikasi. Nah, eh, balik lagi kalau ke rumusan awal, jadi kan penggunaan SKKNI-nya, sehingga SKKNI itu bisa digunakan dalam hal misalnya pelatihan gitu ya. Nah, dalam hal pelatihan, dalam hal yang tadi Bella sampaikan apa tadi pilihan berbasis risiko, Iya, akreditasi gitu ya, akreditasi lembaga kan salah satunya juga. Jadi kalau dilihat penggunaan SKKNI kan eh, di literatur di literatur eh, literatur kan ada 3 ya. Jadi bisa digunakan di pelatihan, di akreditasi atau yang sifatnya tadi perizinan, dan juga di sertifikasi. Jadi kalau menurut kami, kalau dari kami di BNSI, kami senang nih kalau dieksklusifkan gitu ya. Namun eh, penggunaannya itu tidak hanya di sertifikasi aja sih Mbak Ji, mungkin Mas Agus ya. Jadi kalau itu lebih dibuka, jadi dimungkinkan juga nanti untuk yang akreditasinya gitu kan, di perizinannya. Jadi lebih banyak lagi nanti yang menggunakan Itu SKKNI. dijelaskan Mas Ido di bawah penerapan SKK ini untuk pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, dan sertifikasi kompetensi kerja. Tapi dari regulasi yang ada kan tadi wajib sertifikasi tenaga kerja pariwisata, wajib sertifikasi Ya. MSDM dan lain-lain. Belum pernah ada wajib sertifikasi pelatihan apa wajib? Ya belum pernah ada sih kayaknya yang regulasi-regulasi yang mewajibkan tuh wajib. Oh dari PU udah ada ya? Narasinya wajib sertifikasi kompetensi. Iya, intinya yang diwajibkan tuh punya sertifikatnya untuk jabatan-jabatan tertentu. Tapi wajib itu belum pernah ada. SKK ini bisa digunakan untuk pelatihan, ada penjelasan di belakang di bab penerapan. SKK ini untuk di pendidikan vokasi seperti apa, di pelatihan vokasi seperti apa, di sertifikasi kompetensi kerja seperti apa. Tapi kalau yang kewajiban, biasanya sih wajib sertifikasi. Oke, tapi ini ya, baik, makasih Mas Agus. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Yudo, ini akan menjadi eksklusif hanya untuk sertifikasi kompetensi. Sedangkan kita kalau lihat di dalam tampilan SKKNI, Kemenaker, itu kan sudah disebutkan bahwa penggunaan SKKNI, bagi KL, institusi pendidikan, dan juga lain sebagainya, itu kan sudah ada ya. Terus sebenarnya kan kalau kita melihat dari narasi ini, maksudnya adalah SKKNI secara keseluruhan. Artinya SKKNI ini harus diberlakukan, bukan hanya konteksnya dari aspek sertifikasi kompetensi kerjanya saja. Jadi kalau misalnya kita tetap menggunakan draft lama, seperti apa, Bapak? Apakah kita tetap dengan draft yang lama? Mbak Wi, Ya, silakan. ya itu menanggapi sedikit. Kalau di Permen Pan RB itu kan memang semua jabatan fungsional itu kan diatur dengan standar kompetensi jabatan fungsionalnya. Jadi di dalam standar kompetensi jabatan fungsional itu ada di sana itu pendidikan, ada pelatihan, ada sertifikat. Artinya menurut kami sudah pasti diwajibkan sih sebenarnya ketika seseorang itu berada di jenjang jabatan itu atau menduduki jenjang jabatan lebih tinggi. Nah, inilah kesempatan kita juga untuk apa? Menyamakan persepsi dengan Menpan berkaitan dengan aparatur di dalam peraturan ini. Menurut kami, gitu Mbak Dwi. Terima kasih. Maksudnya konteksnya di sini apa Pak? Artinya di apa ayat 2 ini gimana? Dengan apa pilihan yang bisa ajukan oleh Pak Berdi? Ya, kalau saya itu sudah mencukupi ya, sudah mengcover Yang hitam atau ya, yang biru. yang biru?
Jadi memang hanya untuk sertifikasi saja. Iya. Maksudnya pemberlakuan SKK ini tapi juga hanya untuk sertifikasi. Iya. Nah nanti kalau ya tadi pertanyaan Mas dapat melakukan pemberlakuan wajib. Tanpa pemberlakuan wajib sertifikasi SKK ini berlaku untuk pelatihan yang lain. Artinya yang biru oke. Yang biru ya. kan itu usulan saya. Ya siap. Gimana Bapak Ibu biru? Sepakat? Ya silakan Bu. Izin proses Mbak Dwi dan Bapak Ibu semuanya. Iya, jadi kalau menurut kami juga sepakat dengan yang tulisan biru itu, Mbak, karena memang kalau sependek pemahaman kami, kalau untuk pemberlakuan wajib sertifikat itu memang diberlakukan hanya tadi seperti yang disebutkan Mas Yudo tadi. Kalau dengan pekerjaan yang beresiko tinggi ya. Jadi kalau memang itu keterkaitan dengan misalnya keselamatan dan kesehatan kerja, seperti ahli K3 ataupun yang berkaitan dengan alat berat dan lain sebagainya itu memang wajib untuk memiliki sertifikat K3 misalnya. Tapi untuk profesi atau jabatan di luar yang berkaitan dengan yang beresiko tinggi tadi, sepertinya memang kalau untuk diwajibkan ini juga akan menjadi buah simalakama sendiri ya, karena kita juga melihat bahwa baik dari infrastruktur pendukung atau LSK yang ada, asesor ataupun dengan segala sumber daya yang ada di kita saat ini, rasanya juga kalau itu harus mewajibkan untuk seluruh jabatan di memiliki sertifikat kompetensi ini juga agak berat sepertinya gitu Mbak kalau menurut. Jadi kami sepakat bahwa redaksinya seperti yang ditulis biru, jadi dapat menetapkan pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi bagi jabatan tertentu berdasarkan SKKMI. Oke. Gitu. Ya, kita bungkus Bapak Ibu, kita sepakati yang biru, yang ya dipindah aja, langsung dipindah. Ya, yang itu ya aja. Jadi tetap Ibu tetap aja. Oke. Ya. Itu dihitamkan, terus yang itu biru biar risolilah kalau kita butuhkan itu biru, kemudian dapat menetapkan pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerjanya di guru besar dan di pelatihan. Saya cek dulu. Sertifikasi kompetensi kerja belum ada sih. Ini bentar. Kok ada sudah. Berarti belum besar. Ini ya. Ini sudah berdasarkan SKKMI, yang lain dicoret, merah dan itunya dicoret. Oke. Baik. Kemudian ayat 3 disepakati kita bahas per ayat ya. Atau nanti di bawah setelah ayat 3 setelah pasal. Oke. Kemudian ayat 3 pemberlakuan wajib SKKMI bagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam hal penerapan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. B. Memiliki potensi perselisihan dalam perjanjian perdagangan dan jasa. Dan dari atau C. Memiliki posisi strategis dalam meningkatkan daya saing nasional. Berarti disesuaikan Mbak. Apa? Berarti apa? Pemberlakuan wajib sertifikasi. Pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan SKKMI. Oke. Ini apa? Ya. Oke, sebaliknya, bagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan kali ya, ada perasaan tambahannya nggak? Dilakukan dalam hal, pemberlakuan wajib, dilaksanakan, bukan, pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi jabatan tertentu berdasarkan SKK ini, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilaksanakan,
atau berkaitan langsung, berkaitan dengan gitu, berkaitan dengan dalam halnya ketik lagi, coba dalam halnya tetap diketik, oke, dicoret tapi Bapak Ibu silakan di ayat 3 ada masukan koreksi. Gimana Bu? Maaf, karena sebagai vendor yang dua yang tadi. Sorry. Ya, izin Mbak Dwi. Jadi untuk yang 3 ini mungkin nggak perlu pakai ABC ya, langsung disesuaikan dengan yang pasal 2 tadi. Maksudnya maaf, ayat 2. Jadi pembelakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi jabatan tertentu, nah itu langsung aja mungkin Mbak. Jadi bagi jabatan tertentu berdasarkan SKKNI gitu. Jadi gimana? Langsung dari misalnya gimana? Langsung dari Tapi ini kan perlu kriterianya ini. Oh, nah kriterianya ABC Bu. Berkaitan dengan kenapa apa? diwajibkan jadi perlu ada kriteria maksudnya. Ya. Ini yang di ayat 3 kriteria. Gimana? Apabila kali Pak ya. Ya Pak ya, itu cara si kata hukumnya yang apa itu? Apa Pak Bu? Berkaitan dengan coba apabila garis kiri dia garing, terus berkaitan dengan juga dari dalam hal itu. Ini kita mencari ini Bapak Ibu kata hukum untuk rincian dan ABC itu kata yang tepat apa? Ada masukan dilaksanakan dalam hal atau boleh ya? Ya udah dilaksanakan dalam hal. Oke, yang lainnya dihapus. Oke, sepakat ya Bapak Ibu ayat 3, maka tanggal ini. Bu. Ya, oh ya, Perlindungan hidupnya kalau saya bisa lebih luas nggak, misalnya keberlanjutan. Keberlanjutan lingkungan hidup maksudnya. Keberlanjutan itu. Oh. Soalnya kalau yang ini itu kan ada K3L juga ya Pak. Kalau kita nyusun SKKI, misalnya di KLHK, itu istilahnya kalau di ketenagakerjaan adanya keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian kalau di KLHK itu ada K3LL, jadi K3L kesehatan, keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan K3L. Seperti itu Pak. Pak ya, oke. Dikasih time ini. Nih, kemudian lanjut di pasal ini sudah ya, ini sudah selesai. Kemudian turun di pasal 10, ini di apa? Hapus tidak ketik. Di pasal 10 ayat 1, Komite Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf D di split nanti disesuaikan, memiliki tugas dan tanggung jawab A. Penyusunan RISKI. 2. Pembentukan tim perumus dan tim verifikator SKKNI dan KKNI. C. Penilaian usulan penyusunan SKKNI dan KKNI. D. Pengembangan SKKNI dan KKNI. E. Penyelenggaraan prakonvensi dan konvensi rancangan SKKNI dan KKNI. Dan F. Pemantauan dan kaji ulang SKKNI dan KKNI. Coba kita lihat tadi di fungsi mana membentuk komite. Itu di pasal 8 ayat 1 huruf D. Pasal 8 ayat 1 huruf D. Memiliki tugas. Nah ini
tugas dari instansi teknis Bapak Ibu. Dan di tutup aja sih. Selain berapa? Tunggu lagi. Nah, Prakonvensinya, Pak. apa? Prakonvensinya. Oh iya, prakonvensi di hak correction. Ini tetap menjadi kalau tugas dan tanggung jawab karena kerja aktif atau masih Alita? Tetap menyusun gitu atau menyusun? Oh, oke. Berarti menyusun RIP nanti bilang membentuk. Oke, kemudian menilai, melakukan penilaian kali ya. Oke, nanti bagusnya melakukan penilaian usulan penyusunan, mengembangkan, melaksanakan, melakukan pengembangan atau melakukan pengembangan. Pengembangan langsung Sih pengembangan. apa? Pengembangan. Pengembangan aja ya, langsung ya. Di kami pengembangan. Mengembangkan. Langsung mengembangkan apa mau melakukan pengembangan? Pengembangan aja. Pengembangan aja. Karena udah pasti melakukan itu ya. Iya, San. Pengembangan kurang kak. Nanti makin mengembangkan ya. Mengembangkan. Terus menyelenggarakan konvensi rancangan dan memantau pembangunan apa? Pengembangan ya kayaknya Bu. Tapi kan jadi kalimatnya jadi Karena kan ada beberapa pengembangan sendiri, Mbak. Pengembangan kayak Oh, di sini beda sendiri. Ya. Akan berbeda. Apa namanya? di tugasnya di instansi itu pengembangan SLKNI. Tapi kalau mau diganti di situ Pengembangan ininya caranya. Karena kan memang ada bagian tersendiri judulnya adalah pengembangan SKKNI. Judulnya adalah pengembangan SKKNI. Apakah di tugas tanggung jawab ini akan kita ubah menjadi mengembangkan SKKNI? melakukan pengembangan. Melakukan pengembangan saja. Oke. Melakukan kurang. Oke. Kemudian ini tadi apa? Kalau ini pemantauan berarti monitoring ya. Yang benar monitoring atau pemantauan Kak Alita atau Mas Dedi? Yang benar pemantauan atau monitoring? Kenapa? Tapi kalau di apa itu permen apa Mbak? Jadi mantan yang mana? Oh, oke. Nah ini kami konsepnya ini ya Kumham itu di versi terakhir yang stimulus pemagangan itu izin kami cek dulu. Narasinya pemantauan dan evaluasi. Kita gunakan pemantauan, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Nah, berarti yang atas melakukan pemantauan. Yang tadi ya, tugas tadi ya. Coba atas itu, kalau dulu tugasnya berapa? Tadi. Iya. Oke, udah pemantauan. Oke, kemudian yang bawah disesuaikan melakukan pemantauan dan kaji ulang SKKI dan KPNI. Ayat 2, Komite Standar ya. Tambah satu tugas lagi, Mbak, yang Apa? okupasi tadi. Oh, tugas dari komite ya? Iya. Ya, berarti di huruf A ya, Mas? A baru ya? Di copy aja. Penyusun peta okupasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Ya, maksudnya ini kan menjadi tugas mereka. Iya. Ya kan? Yang nggak pakai Oh, nggak usah ya, karena tadi menyusun peta. KKN pasal 8. Pasal 8. Nah, itu. Sesuai sektor, oke. Oke.
Lanjut. Ya, silakan. Kalau misalkan membaca melakukan itu apa nanti dia diperhatikan dengan tidak itu sendiri? Pembacaan itu sih langsung ini penyusunan. Ya, tapi nah sebenarnya ngaruh nggak sih Bapak Ibu? Maksudnya gini kan, ada memang bab pengembangan, cuman karena tadi disepakati bahwa terkait kewenangan dan tanggung jawab itu menjadi tata kerja aktif, yang kita tadinya tugasnya pengembangan, jadi melakukan pengembangan gitu. Ada usulan dari Ibu. Langsung pengembangan. Bagaimana Bapak Ibu, mohon itunya pencerahannya. Di huruf E ini apakah perlu lagi kata melakukan penilaian? Yang D menilai saja kali ya. Yang D menilai usulan. Gimana Bu? Pengembangan itu bukan juga ada apa kayak Iya, kalau terima kasih Pak. Iya, iya, kasih. Apa? yang melakukannya di Dia lebih semoga Ya, boleh. Berarti dari Azam mengembangkan aja langsung di huruf E. Oke. mungkin nggak pengen menetapkan kan itu sebenarnya Oh ya, benar-benar. Masih menyusun saja. Oke. Oke. Ayat 1 sudah oke. Ayat 2. Komite Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota. Ini teman-teman yang biasa nyusun dari KL, ada masukan atau koreksi? Cukup ya? Oke, kemudian ayat 3. Anggota Komite Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 2 dong ya. Coba. Memang ada anggota atas. Ayat 2 gitu kan. Berarti kok keanggotaan Komite Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas pengarah, ketua perangkap anggota, sekretaris perangkap anggota, anggota terdiri atas instansi teknis yang bersangkutan, instansi teknis terkait, pengusaha atau asosiasi pengusaha, asosiasi profesi dari industri, terus lanjut lembaga atau asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan, LSP, serikat pekerja dari buruh dan atau titik koma. Itu titik koma, dan atau pakar atau dari ahli yang relevan. Ini ada penambahan kalau nggak salah ya. Coba di double click, dideketin aja, maksudnya di tengah-tengahnya biar ayat 45-nya bagus. Nah, ini Bapak Ibu di ayat 3 bagaimana? Nah, ini yang tadi gimana? Bapak Ibu. Untuk tadi sudah dilambangkan untuk tadi. Gimana Bapak Ibu? Di pelannya anggota apakah sudah cukup? Izin bertanya aja Mbak Dwi, terkait dengan komite standar, ini kan anggotanya terdiri dari instansi teknis yang bersangkutan, instansi teknis terkait, ada 8 poin ya, tapi kalau serikat pekerja, buruh, dan atau pakar ahli itu jelas boleh memilih.
Nah, untuk 1 sampai 6 berarti memang menjadi wajib. Apakah memang selama ini seperti itu untuk komite standarnya, atau boleh, ya tadi kalau menggunakan atau berarti boleh. Nah, yang menjadi wajib itu sebenarnya yang mana dengan komite standarnya. Kalau misalnya seperti ini, berarti kan 1 sampai 6 itu menjadi wajib. Nah, kalau misalnya tidak ada LSP-nya, apakah dapat dikatakan komite standar kompetensi? Itu sih pertanyaannya. Mungkin kita ini lebih kepada sebenarnya selama ini kan ini yang menjadi persyaratan. Tapi kan kembali kan ini kita mau apa ya, pada saat nanti di kementerian menyampaikan ke Kemnaker gitu. Nah, berarti ini 1 sampai 6 berarti harus semuanya terpenuhi. Karena amanat dari Permenakernya seperti itu. Nah, ini boleh didiskusikan. Itu aja Mbak Dwi, makasih. Eh, kalau nggak salah ini satu deh. Nah, kalau di yang lama itu di pasal eh, sebenarnya ini Bu ya, kan kita perasaannya adalah dari atau Bu. Artinya memang itu kumulatif alternatif. Jadinya tidak ada yang apa maksudnya itu bisa undang LSP maupun tidak pun bisa mengundang pakar atau ahli maupun tidak. Tapi mungkin maksud pertanyaannya Bu Ria adalah mana yang harus ya? Ya, Kan tidak ada dan atau ya. ini dan atau di pasal 7 ini berlaku. Jadi ketika bacanya keseluruhan, ya. Jadi kumulatif alternatif artinya mau 2, mau 3, mau 5, mau semua boleh. 8 dan atau. Oh iya, karena penulisan memang di terakhir, tapi itu kumulatif alternatif semua. Ya, Bapak Ibu ada masukan di ayat 3? Silakan Mas Iman. Berarti untuk anggota itu tidak ada syarat minimal berapa unsur yang terpenuhi ya? Karena ada tiga unsur atau unsur gitu. Kalau kita cuma modal satu unsur saja juga bisa gitu ya? Ya, logikanya seperti itu. Cuman kami kembalikan kepada Bapak Ibu, kita mau perlu mengatur lagi nggak bahwa yang wajib untuk keanggotaan itu dari unsur mana saja atau seperti apa? Kami kembalikan kepada Bapak Ibu terkait. Boleh. Silakan. Sama saya kan nama saya Muhammad mewakili Kadin Indonesia. Saat ini saya juga anggota di Komite Teknis 1301. Memang di situ ada tertulis mungkin di yang pengusaha dan asosiasinya itu ada Kadin. Jadi saya juga baru tahun 2025 kemarin di poin dari Pak Andiko ya di Komtek 1301 mewakili Kadin mewakili pengusaha atau asosiasi pengusaha. Mungkin tambahan aja itu, Budi. Terima kasih. Maksudnya ditambahkan Kadin ya Pak? Iya ada Kadinnya. Oh, pengusahanya diganti. Pengusahanya diganti atau asosiasi pengusaha gitu. Pengusahanya diganti. Kali bagian Kadin, tapi kalau ini kan hadir bisa Di mana? Kita diskusi. serta dalam urusan itu ada sih. Kayak gini materi. Iya Pak. Yang saya di Komplek 1301 sekarang harus akses. Ya. Kalau misalnya Kayaknya apa saya seperti ini saya mau pergi deh. Kita di sini diskusi kayak gitu. Baik ini. Jadi kita sudah tahu ya betul. tentu kan kayak saya komunitas kayak Pak Patung bisa 80
Itu bisa ya, tersedia ya apa terkait ini. Tinggal tahun ya. Ya, kayak tadi yang ditanya Pak Yudo, kan kalau misalkan sini ada third state, ada kadinnya, jadi kan ada kesiapan dari anggota kadin untuk bisa involve ke dalam perumusan dan sebagainya. Dengan adanya tadi misalkan rata-rata kita ada 50 SKK ini yang disusun, tadi betul punya ya punya apa namanya personil resource terkait dengan hal tersebut ya. Nah, seperti yang tadi Mas Yudo seperti itu. 50 paling sudah terkait dengan hukum keputusan. Kalau kita kan sebagaimana yang saya sampaikan di Kadin itu kan pengurus Kadin aja ada banyak banget Pak. Dari sekian banyak pengurus Kadin memang yang paling concern ngurusin tentang standar kompetensi kerja ini kan memang ada di bidang kami, bidang vokasi sertifikasi. Nah, di bidang kami ada kurang lebih sekitar 30 sekian orang. Paling minimal dari 30 sekian orang ini, insya Allah bisa diberdayakan semua. Sejauh ini, ketika ada permintaan, selama permintaan itu ke Kadin, kemudian dari Kadin diselesaikan ke bidang kami, insya Allah kami selalu kirim tim kami untuk bisa mengikuti kegiatan. Nah, kalaupun misal kita diminta pada saat memang, ambil contoh di kemarin kita diminta di pariwisata kalau nggak salah. Nah, itu kami juga menyampaikan ke bidang pariwisata, kalau bisa ada yang ikut di komite sektor pariwisata. Kalau misalnya sampai nggak ada yang tunjuk tangan, ya pada akhirnya di bidang kami juga yang pada akhirnya turun. Itu sih. Tapi kalau misalkan dalam arti Kadin atau asosiasi pengusaha ini kan bisa diartikan luas, tidak parsial bicara Kadin kemudian 4L lo lagi. Nah, insya Allah mudah-mudahan ke depan nggak kayak begitu. Oke. Berarti ayat 3, ayat 3 huruf B, angka 3, Kadin, itu berdiri sendiri saja ya? Jadi, soalnya masalahnya ini, kalau yang di atas, tadi yang di pasal 5, SKKN disusun oleh Kadin, asosiasi pengusaha, dan atau asosiasi profesi dari industri. Maksudnya kan kita harus mensinkronkan itu gitu. Jadi, ditulisnya adalah sudah terkait, Kadin, enter, itu menjadi asosiasi pengusaha sendiri, atau asosiasi profesi. Demikian ya Bapak ya. Oke ya. Oke, lanjut. Kita juga dan atau ya Bapak, nggak harus yang Itu ya Pak ya. ya, instansi teknis saja pun juga boleh ya. Asosiasi pengusaha saja pun juga boleh gitu kan. tapi balik lagi ke prinsip kita yang awal ya, bahwa penyusunannya harus saling melibatkan, baik yang disusun Kadin atau teknis. Oke, kemudian di ayat 4, Komite Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didukung oleh sekretariat yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi administratif dan kesekretariatan. 5. Komite Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Lembaga Non-Kementerian atau pejabat setingkat di bawahnya pada instansi teknis yang membidangi sektor atau lapangan usaha sesuai dengan kewenangannya. Ayat 6. Dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi standarisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Standar Kompetensi Kerja dapat dilakukan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Oke, Bapak Ibu, di pasal ini sudah bergulir sih, sudah bergulir. Oke ya, terus ya, ditemakan tanggal ini. Boleh, Bu. Hanya di sini.
untuk memastikan dengan teman-teman di KL juga mungkin selama ini sih sudah memperlakukan karena untuk teman-teman yang di KL dalam penyusunan berarti sudah ada komite standar yang ditetapkan. Nah, tapi ini untuk memastikan saja dan memperkuat tadi di ayat berapa Mbak bahwa eh, eh, yang tadi itu nah nomor ayat 4 sebentar ayat 4 yang menteri di bawahnya. Nah ini, Komite Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga non kementerian atau pejabat setingkat di bawahnya pada instansi teknis yang membidangi sektor atau lapangan usaha sesuai dengan kewenangannya. Berarti dalam hal ini yang menetapkan adalah menteri atau kepala lembaga non kementerian dan menjadi pertanyaan juga atau mungkin bisa teman-teman yang selama ini bahwa dari ayat ini berarti untuk ketua komite standarnya itu untuk di pemerintahan itu ada di tingkat jabat eselon 1. Gitu ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan mungkin teman-teman bisa dan kemudian untuk sekretariatnya sekretariat ini dalam hal ini kan atau LO ya, liaison officer-nya juga, anggaplah menjadi liaison officer, itu berarti sekretariatnya ada di setingkat eselon 2. Nah ini mau memastikan saja untuk kita juga menyelaraskan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di KL. Umumnya sih selama ini kita tahu untuk ketua komite standar itu ada yang kepala BPSDM. Nah mungkin ini yang perlu kita coba klarifikasi ya untuk memastikan bahwa sebenarnya setingkat untuk ketua komite standar itu ada setingkat apa dan kemudian sekretariatnya itu ada setingkat apa karena di sini kan belum state hanya ditetapkan oleh menteri. Itu saja yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Bu Ria. Pertama, menjawab di nomor 5 dulu. Menjawab nomor 5, komite standar ditetapkan oleh menteri atau pejabat setingkat di bawahnya atau sekjen atau dirjen. Karena ini kalau menurut saya pribadi nanti Bapak Ibu silakan tambahannya. Karena ini adalah komite standar kompetensi kerja pada level khususnya untuk yang instansi teknis, maka kan akan berisi beberapa cakupan yang mewakili Direktorat Jenderal sesuai dengan tugasnya untuk identifikasi bidang-bidangnya. Jadi kalau menurut saya pribadi sebaiknya untuk komite standar kompetensi kerja memang levelnya menteri atau sekjen atau dirjen barangkali sesuai pendelegasian yang disampaikan oleh menteri masing-masing. Itu mungkin yang nomor 5 ya Bu. Itu. Kemudian yang di nomor 4 ini didukung oleh sekretariat yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi administratif dan kesekretariatan ini, kalau saya tidak memaknainya sebagai sekretariat yang mempunyai fungsi administratif setara eselon 2 ya, maksudnya itu tapi lebih pada tugas sekretariat yang bersangkutan adalah melaksanakan fungsi administratif dan kesekretariatan dalam proses penyusunan. Ya, itu mungkin kalau dari kami silakan Bapak Ibu barangkali ada pemahaman lain silakan. Kenapa ini bisa slide di atas tadi? Oh ke atas ke atas. Izin Mbak Dwi menanyakan aja gitu. Tadi kalau nggak salah ada ya di komite standar kan ada ketua, ada sekretaris gitu. Nah itu berarti tidak nah ini ada pengarah, ada ketua merangkap anggota, ada sekretaris dan anggota. Nah ini tidak maksudnya yang berlaku selama ini karena di sini kan tidak diatur ya. Di sini tidak diatur, hanya tadi yang diatur itu adalah yang menetapkan adalah menteri dan yang mana komitenya itu adalah di bawah setingkatnya. Nah, tapi untuk menjadi ketua ini
tidak diatur apakah dia eselon 1, boleh eselon 2, boleh. Dan kemudian sekretarisnya juga bisa di bawah eselon 1, bisa juga di bawah eselon 2. Berarti intinya dari pasal per pasal ini itu kita tidak membatasi terkait dengan penugasan sebagai komite standar untuk tingkat level eselonnya, gitu ya, sepakat ya? Oke, makasih Mbak Di. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oh, Pak Isa, silakan. Izin pimpinan Mbak Rita menguatkan berkaitan dengan keberadaan komite SKKN ini memang harapan dari regulasinya itu sebisa mungkin mengcover fungsi kementerian lembaga secara tugas fungsi makro. Kadang-kadang kita mendapati cerminan dari tim komite ini parsial-parsial. Misalnya ada kedeputian, deputi A, deputi B, deputi C, masing-masing deputi membuat komite. Nah ini dalam proses implementasinya saya rasa kurang efektif. Sehingga harapan kami dalam kesempatan yang baik ini nanti setelah mendapatkan gambaran dari diskusi ini, hal-hal yang sifatnya perbaikan ke depannya, cerminan dari komite ini sebisa mungkin mengcover fungsi kementerian secara makro. Jadi kalau di situ ada ketua, pengarah, harapan kami secara hierarki, struktur organisasi bisa mengcover semua unsur terkait, tidak parsial-parsial. Nah, ini juga berbagian untuk kita empowering atau encourage supaya nanti pembentukan tim komite itu semua unsur terkait terlibat dan juga nanti bisa kita saling ada juga deputi A semangat nyusun tapi deputi B ogah-ogahan. Maka dengan keterlibatan para pihak mewakili unsur sesuai dengan fungsinya akan juga terdorong untuk mengembangkan penyusunan SKKNI. Nah, berkaitan dengan fungsi sekretariatan, saya rasa masing-masing seperti disampaikan di klausul pasal tersebut juga ada diperankan oleh teman-teman di fungsi pengembangan SDM. Jadi itu juga diberikan keluasan. Jadi kalau tadi disampaikan Bu Lambria berkaitan dengan siapa yang berhak duduk di ketua, siapa di sekretariatan, itu diberikan kewenangan dari masing-masing KL. Itu Mbak Dwi, penambahkan saja. Terima kasih. Baik Pak, maksudnya kalau misalnya coba diturun di ayat 5 lagi, ini perlu nggak kalau tadi sesuai dengan masukan dari Pak Irsyad, artinya jangan sampai komite standar itu hanya ada yang ditetapkan deputi ya Pak? Jadi kalau tapi deputi yang bersangkutan sudah mewakili seluruh KL, maksudnya dalam KL bersangkutan belum Bu? Atau hanya komite untuk yang di kedeputian saja? Satu deputi saja, parsial ya. Monggo saja gimana Pak Direktur, apakah komite standar kompetensi KL itu ya satu, tapi akan berisi semua kedeputian atau semua direktorat jenderal, ataukah masing-masing diberikan kewenangan dari deputi A menyusun sendiri, kemudian B sendiri, seperti itu. Jadi menambahkan, untuk langkah efektif proses penyusunan akan lebih bisa dirasakan kemanfaatan kalau satu SK untuk rame-rame. Gitu. Jadi kadang-kala saat deputi A nyusun SK pengetahuan komite sendiri. Padahal itu tidak perlu dilakukan di saat sudah memayungi fungsi semuanya kan gitu. Jadi kadang-kala itu dari sisi kami melihat bahwa ini alangkah disayangkan kalau dalam fungsi keterwakilan dari komite ini tidak bisa mencermin fungsi kementerian itu satu. Nah, kemudian yang berikutnya di saat penyusunan maka ada unsur ogah-ogahan, saya tidak dilibatkan dalam fungsi itu kok kenapa saya harus terlibat. Nah, itu satu sisi yang terdampak dalam proses penyusunan. Pilihannya apakah kita tetapkan itu saja Pak? Itu akan lebih bisa langsung menjangkau semua. Jadi komite standar kompetensi kerja ditetapkan oleh menteri masing-masing sesuai apa ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga kementerian yang membidangi sektor. Jadi secara otomatis dia maksudnya yang bersangkutan, beliau yang bersangkutan harusnya sudah menginventarisir keseluruhan kedeputian terkait yang harus menyusun SKKNI. Bagaimana Bapak Ibu
apakah tetap dengan pilihan pejabat setingkat di bawahnya atau cukup dengan menteri atau kepala lembaga? Di sini Bu, ini kita ngurung rembuk ya Bu, tapi ini pengalaman kami kemarin di komite sektoral itu implementasi dari Perpres 68 juga. Kami membentuk Pokja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang di dalamnya juga sama seperti urutan atau susunan yang ada di dalam komite standar ini Bu. Nah ini kemarin mengacu kepada Permenkom PMK ini ditetapkan oleh Menteri karena di dalamnya terdiri dari asosiasi, tidak hanya dalam internal Kemenpar, tapi juga ada terdiri dari asosiasi, industri, dan juga KL seperti itu Ibu. Mungkin itu kami mungkin akan nanti memberikan masukan untuk komite standar ini ditetapkan oleh Menteri karena justifikasinya adalah itu tadi Bu. Terima kasih. Terima kasih, silakan Pak. Ya, jadi menambahkan Bu, kalau dari kami sih untuk klausul ini sudah sesuai. Artinya dia bisa ditetapkan oleh menteri ataupun pejabat setingkat di bawah menteri atau dalam hal ini misalnya eselon 1. Kebetulan memang di kami di PTKI itu di tempat kami itu ditetapkan oleh eselon 1 kami. Waktu itu seperti itu untuk SK-nya. Ya. Jadi udah mengakomodir seperti itu. Nanti untuk pemilihan terkait pengarah, kemudian ketua, itu nanti dia internal dari eselon 1-nya yang menentukan. Biasanya sih dia pengarahnya itu di eselon 1-nya, kemudian untuk ketuanya itu biasanya eselon 2-nya, kemudian dan seterusnya ke bawah seperti itu, mengikuti hierarki jabatannya seperti itu. Baik Pak. Ya. Kalau ini kan ini sudah berjalan Pak, tapi ini kita mencoba ke depan, maksudnya mengatur ke depan agar semua kementerian lembaga ini sama gitu. Sistemnya akan sama. Siapa sih yang menetapkan komite standar? Kalau yang sudah lewat ya udah nggak apa-apa. Maka misalnya kita mau seragam, tadi yang disampaikan bahwa komite standar kompetensi kerja sektor pertambangan, sektor mineral dan energi misalnya seperti itu. Nah, itu akan membawahi semua unsur yang ada agar semua juga aware gitu bahwa kita harus nyusun SKK ini gitu Pak. Iya Bu, mungkin dikembalikan lagi mungkin ke unit masing-masing ya, kementerian masing-masing. Apabila memang komite standarnya itu yang melibatkan berbagai dirjen, mungkin nanti larinya ke menteri seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata komite standarnya itu cukup di eselon 1-nya seperti itu, nanti menetapkan di eselon 1-nya. Mungkin demikian Bu. Jadi melihat komite standarnya itu apakah misalnya antara satu dirjen dengan melibatkan dirjen yang lainnya seperti tinggal terdiri dari beberapa dirjen atau cukupkah di satu eselon 1 saja seperti itu. Mungkin kalau yang lintas eselon 1 mungkin bisa ditetapkan oleh menteri. Tapi kalau hanya yang satu eselon 1 saja mungkin ditetapkan oleh dirjennya sendiri seperti itu. Mungkin demikian Bu. Jadi bisa lebih fleksibel kalau sama seperti klausul yang sekarang ini seperti itu. Terima kasih. Bapak atau Ibu yang lain masukannya? Ya, silakan. Ya, izin menambahkan lagi untuk komite standar ini memang pengaturannya agak fleksibel ya Pak ya. Sini ada ayat 6 dalam hal lintas teknis telah memiliki satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi standarisasi atau pengembangan SDM, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite standar kompetensi yang dilakukan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Jadi pada kenyataannya ketika kementerian lembaga yang baru menyusun SKKMI, maksudnya dia nggak harus buat komite standar dulu gitu baru bisa menyusun SKKMI. Tapi kalau memang sudah ada pusdiklat, sudah ada direktorat standarisasi dan lain-lain, ya silahkan direktorat satuan kerja itu sebagai komite standar kompetensi. Tapi tadi yang disampaikan Mas Irsad memang alangkah baiknya ketika satu kementerian, satu sektor itu memiliki satu komite standar kompetensi sehingga bisa lebih tersinkronisasi. Tapi ada juga kasus-kasus ya di mana memang satu kementerian butuh beberapa
komite standar, nah itu mungkin kan kebijakan internal kementerian itu sendiri ya. Jadi kan kita tidak perlu terlalu mengatur, tetapi kita berikan apa ya rambu-rambunya saja. Jadi nanti pelaksanaannya supaya kementerian lembaga bisa lebih fleksibel, tidak terlalu sulit menyusun SKK ini. Jangan sampai gara-gara bikin komite standar nggak jadi SKK ininya. Seperti itu sih, Pak. Gimana Bapak Ibu? Tetap dengan draft yang ada? Tetap aja, tidak salah. Ya, Mas Agus, ini saya juga berkaca kepada yang lama. Kalau yang lama itu memang kami di komite standar itu memang di dalamnya itu hanya internal kami. Ini yang duduk di dalamnya itu adalah direktur-direktur yang ada dalam satu deputi. Sehingga kemarin itu tahun 2022-2023 itu SK komite standar kami memang ditandatangani Ibu Deputi. Karena di dalamnya hanya berisi dari internal di Tankom kami saja seperti itu. Tapi kalau nanti akan merujuk kepada di sini, mungkin ya kami akan mencoba mengusulkan untuk menteri karena ketika nanti penyusunan SKK ini, SK tim perumusnya baru ditandatangani Ibu Deputi. Itu sih pertimbangan kami untuk bisa mengusulkan SK komite ini ditandatangani oleh Bu Menteri dan nanti SK tim penyusun SKK ininya baru ditandatangani Bu Deputi. Mungkin seperti itu. Mana Bapak Ibu tetap? Ya, tetap aja. Atau jadi tetap sesuai draft ya? Baik, ya udah sepakat kita di turun ya udah. Oke. Bapak Ibu sekalian, ya silakan. Pasal berikutnya tadi yang di atas terkait keanggotaan itu kan untuk keanggotaannya dijabarkan ya Bu, Ya. poin per poin seperti itu. Sementara di peraturan yang sebelumnya itu disatukan gitu ya, artinya anggota itu langsung disebutkan keanggotaannya jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang merepresentasikan unsur dan dapat berasal dari instansi teknis yang bersangkutan, kemudian instansi teknis terkait, perusahaan, asosiasi, dan seterusnya. Nah ini apakah khawatirnya kalau misalnya dibikin poin per poin seperti ini, itu seakan-akan 9 unsur ini harus ada di dalamnya. Seperti itu. Kalau yang ke peraturan yang sebelumnya kan dia dinarasikan, Bu. Pasal berapa ya Pak yang sebelumnya? Pasal 3 itu kan dinarasikan, jadi anggota jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang merepresentasikan unsur dapat berasal dari instansi teknis yang bersangkutan, instansi teknis terkait, perusahaan atau asosiasi, asosiasi profesi, seterusnya sampai ke pakar ahli yang relevan. Nah, jadi dia berikan kebebasan juga kepada unit teknisnya untuk memilih anggotanya yang penting sesuai dengan dapat merepresentasikan semua unsur yang terlibat seperti itu. Kalau yang seperti ini, poin-poin ini apakah nanti tidak menjadi seolah-olah 9 ini wajib ada dalam keanggotaan seperti itu? Baik, Pak. Baik, tadi sudah ditanyakan oleh Flavia dan juga sudah kita jawab Bapak bahwa itu pilihan katanya dan atau ya Pak. Jadi artinya itu bisa semua, bisa 3, bisa 4, atau ya kalau salah satu janganlah kayak itu ya. Cuman maksud kami itu sudah ada frasa dan atau. Sebenarnya ini sama dengan draft lama di pasal 6 ayat 2 huruf D. Coba di show Permenaker 3. Sudah ada ya, pasal 6. Pasal 6 ayat 3. Ya. Ya. Di sini memang dia bentuknya adalah frasa ya Pak itu. Oke. Nah, ini sebenarnya dari aspek legal drafting Pak. Jadi yang tadinya hanya di tulisan terus. Jadi untuk sekarang ini kalau dia berupa rincian maka disebutkan ABC-nya. Sebenarnya kalau secara substansi sama Pak.
Itu bukan Mbak Alita. Iya Bu, apakah tidak sebaiknya kita kembalikan seperti ini aja Bu? Jadi dalam bentuk kalimat seperti ini supaya nanti dalam hal penetapan keanggotaannya nanti kita bisa lebih, yang penting sudah merepresentasikan unsur-unsur tersebut Ya. seperti itu, tapi tidak poin per poin seperti itu. Nah itu Pak, kalau di legal draft sekarang yang di Kementerian Hukum, kalau dia adalah rincian, kan ini rincian Pak, kayak itu Pak, ada perusahaan dan sebagainya. Nah gimana Mbak Alita, apakah kita kembalikan sesuai dengan pasal yang 6 yang lama, yang 2 yang lama, atau memang rincian gitu? Karena kalau misalnya rincian, meskipun varian katanya dari atau, tapi seperti dalam kutip mewajibkan harus ada semua. Sepertinya unsur yang 9 itu wajib ada nantinya di situ gitu kan Bu. Dalam frasa seperti ini kita bisa lebih leluasa untuk Silakan Mbak Alisa. Izin ini Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya metode penulisan aja ya. Nah sebenarnya izin Pak, ini tidak mengurangi esensi dari pengaturan Permen 3 yang sebelumnya, yang di ayat 2 huruf D. Nah ini kalau yang kita di draft baru itu kan penulisannya tabulasi ya, bisa kembali Mbak? Nah, cuma yang di D ini kan sama-sama kita diakhiri dengan kata hubung dan atau, artinya tidak serta-merta 1 sampai dengan 9 ini harus terpenuhi, ada pilihan. Ada hal-hal di dalam pengusuran anggota ini itu bisa menjadi pilihan alternatif. Jadi sifat dan atau ini bisa kumulatif 1 sampai 9 itu harus terpenuhi, atau ada hal yang bisa menyesuaikan. Artinya pilihan seperti itu kita memahami atau sebagaimana arahan dari penulisan legal drafting teman-teman. Oke, itu. Kalau misalnya coba mengikut draft yang permen, kalau narasi yang pernah tidak. Nah ini kan misalnya yang anggota jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan merepresentasikan unsur itu di frasa itu gimana? Frasa itu boleh nggak? Kayak itu Pak. Ya, tapi rincian tetap kayak itu tadi ya Pak. Oke, Pak kali lagi ke draftnya. Berarti anggota terdiri atas, terus di bawahnya dikasih titik koma lagi setelah angka 9. Setelah angka 9 titik koma enter. Oke, dideketin dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan KKMI. Seperti itu? Ya. Nah, koma ya? Oh, koma Mbak, bukan titik koma. Begitu Bapak? Oke, bungkus ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita sudah 28 menit. Alhamdulillah kita sampai di pasal 10. Bagaimanapun progresnya ini karena buat bersama, jadi harus tetap semangat ya Bapak Ibu, karena sebagai informasi ini untuk SKKNI itu menjadi 2 highlight paling pertamanya Direktorat Jenderal Bina Kota, yaitu Bapak Dirstanto, kayak itu Bapak Ibu. Jadi menjadi concern dari Menteri Ketenagakerjaan untuk SKKNI itu di highlight untuk nomor 1 dan nomor 2. Jadi mohon izin dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Baik, besok pagi kita lanjut pukul berapa Bapak Ibu? 9 atau 8? Jadi dapat penginapan ya? Masih nanti Pak. Dari hotel kita tuh Pak. Oh iya, di sini juga ada penginapan. Pak Intan apa? Oh, bilang apa? Oh iya. Yang menjadi 41 kemudian dan perwiraatan. Ya, jadi nanti kan ini udah ada tadi pembahasan lumayan kalau di pasal 5 dan pasal berapa tadi. Jadi nanti malam mungkin Bapak Ibu kita lebih dapat lebih mengalir lagi besok. Demikian, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Terima kasih atas